Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas ikhtiar memperoleh ketakwaan. Pada bulan lalu kita sudah membahas tentang faedah buah dari ketakwaan itu lewat ayat-ayat yang Allah sebutkan. Intinya kita mendapati sebuah kenyataan bahwa selamatnya manusia, bahagianya manusia, mulianya manusia Allah letakkan di dalam ketakwaannya, bukan pada yang lain. Dan itulah yang diusahakan oleh para nabi dan rasul, yang sampai juga kepada kita. Ketetapan ini ketetapan yang sudah final. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahkan sorga pun sudah dideklar oleh Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan sorga itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Persoalannya adalah bagaimana kita memahami ketakwaan itu secara utuh. Seperti yang ditanya oleh Pak Haji tempoh hari di akhir sesi kita ini, beliau bertanyakan apa sih hakikat takwa itu. Oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam pembahasan di kitab ini, di kitab yang kita baca, kita jadikan rujukan, yaitu Minhajul Abidin ini, dibahas tentang makna ketakwaan yang sesungguhnya. Ada 3 manazilut taqwa, tingkatan ketakwaan. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 39 Allah firmankan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma taqaw wa ahsanu thumma taqaw idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Disebutkan 3 urutan ketakwaan. Yang pertama, takwa anisyirki. Takwa yang secara harfiah artinya bisa diartikan takut, bisa diartikan dari waqayaki wiqayatan, kemudian masdarnya waqwan yang dirubah wawunya ubdilal tilwautaan menjadi takwa, artinya menjaga dan memelihara diri anisyai, dari segala sesuatu. Jadi kalau at-taqwa anisyirki artinya menjaga diri dari kemusyrikan, menghindari diri dari kemusyrikan. Yang kita ini orang-orang yang mengaku bertauhid, seringkali kita merasa kita sudah berada pada ketauhidan yang sebenarnya, sudah selamat dari kemusyrikan karena kita memang tidak pernah menjadikan apapun selain Allah sebagai Tuhan. Kita tidak pernah mencari tandingan. Kita sudah mengikrarkan bahwa hanya Allah lah Tuhan kita. Bahkan penegasan itu dalam setiap sholat kita itu kita mulai dengan sebuah pernyataan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku, ya. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku zahiran wa batinan, bulat kata orang Betawi mah,
itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenyataannya juga sampai hari ini tidak ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah menyembah patung, begitu kira-kira. Kalau patungnya bentuknya patung-patung seperti selama kita kenal, insya Allah kita selamat itu semua. Tapi kalau patungnya sudah berubah, Pak, patungnya sudah berubah dalam bentuk sesuatu yang sangat kita takuti, sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang hidup kita ini kita taruhkan harapan kita pada sesuatu itu masih banyak terjadi. Kalau sederhananya, nggak ada orang sini yang mau disembah nyuruh patung, tapi kalau patungnya terbuat dari emas, emasnya dibagi-bagi pasti mau tuh. Nggak kira-kira begitu, Bu? Ya. Patungnya sih nggak mau kita sembah, nggak gebel-gebel amat kita. Tapi kalau urusan nilai emasnya itu berebut mungkin kita. Pilihan kita kepada hal-hal yang sifatnya fisik itu, yang kita anggap bernilai, itu begitu kuat kecondongan hati dan jiwa kita kepada yang namanya materi yang kita anggap berguna dan bermanfaat, itu begitu hebat. Tapi i'timad, apa namanya, sandaran jiwa kita ini kepada Tuhan ini seringkali luntur kalau sudah berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi sesungguhnya kita juga belum aman, Pak, dari yang namanya at-taqwa anisyirik. Belum lagi di dalam ubudiyah kita. Ibadah itu baru dikatakan benar ketika tidak ada lagi yang kita persembahkan dan kita tuju dengan ibadah kita itu kecuali Allah. Kalau masih ada tujuan-tujuan lain, maka ada sebutannya namanya. Di sana ada yang namanya riya, di sana ada yang namanya ujub, di sana ada yang namanya sum'ah. Ini berarti kita mempersembahkan ibadah kita bukan kepada Allah, tapi kepada kepentingan diri kita, dengan mengharapkan pujian orang, dengan menceritakan amalan kita supaya kita dipuji orang, dengan merasa bahwa kita lebih baik dari orang, itu namanya ujub. Sum'ah, kita menceritakan kebaikan itu lalu didengar orang. Hari ini mungkin nggak diceritain tapi dipasang di status lah, kira-kira gitu. Jam 4 orang-orang belum bangun tidur, dia udah pasang statusnya keren, alhamdulillah baru selesai sholat tahajud. Ada yang begitu kira-kira? Berangkat umroh belum nyampe saja, baru sampai bandara sudah cerita-cerita persiapan berangkat ke tanah suci untuk mengobati rindu Baitullah dan rindu Rasul. Captionnya rindu Allah, rindu Rasul. Sampai sono tawaf juga belum, sudah selfie di depan Ka'bah, Ka'bahnya dibelakangin sama dia. Nanti setelah tawaf pun dia pasang lagi foto, dia foto berdua dengan suaminya, minta difoto sama temennya, Ka'bahnya di belakang, dia angkat tangan begini. Captionnya sedang berdoa setelah tawaf, padahal dia sedang membohongi jutaan orang. Karena saat dia begini foto, dia nggak doa itu, Pak, sebenarnya, tapi dia bilang sedang berdoa. Bayang, dia bohong di depan Ka'bah. Dahsyat. Dan yang lain-lain. Jadi ibadah kita tuh masih riskan sebenarnya, dan ibadah itu Allah letakkan standarnya untuk bisa diterima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu menjadi syarat mutlak diterima tidaknya ibadah kita, dan tidak ada yang tahu tentang amalan kita itu ikhlas atau tidak kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama memasukkan kategori riya itu termasuk asyirkul asghar, asyirkul khafi. Dia masuk dalam kategori unsur musyrik juga, cuman musyrik yang samar,
samar sekali. Kenapa samar? Karena dia dengan ibadahnya menduakan Allah. Bayangkan orang menduakan cinta saja, itu bahaya tuh. Ini menduakan ibadah yang harusnya dipersembahkan ke Allah, tapi kita persembahkan kepada tetangga kita hanya karena mengharapkan dipuji. Maka nanti di hari kiamat Rasul ceritakan, nanti ada 3 orang yang akan dipanggil untuk masuk surga. Yang satu pejuang di jalan Allah. Ditanya, kenapa kamu ingin masuk surga? Ya karena aku sudah berjuang di jalan Allah dan aku mati di jalan Allah. Beberapa perang aku ikuti. Saat itu, loh, apa hakmu untuk mendapatkan surga? Padahal saat itu ketika kau berjuang, li antakula inni jari, gimana kau merasa berhak untuk masuk surga? Padahal saat kau berjuang itu, di dalam hatimu yang ada adalah bahwa kamu menyatakan ingin diakui orang bahwa kamu adalah pemberani, dan itu sudah kau dapatkan pangkat itu, sebutan sebagai pemberani, sebagai pahlawan sudah kau dapatkan. Kau harapkan apa lagi dari aku? Ada orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian dia katakan, kenapa kau ingin masuk surga? Aku sudah mengorbankan hartaku, menginfakkan hartaku jalan Allah. Bukankah waktu kau menginfakkan hartamu itu kau sudah niatkan supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan kau sudah mendapatkan itu? Balasan apa lagi yang kau ingin harapkan dariku? Seperti itu nanti hujatan yang akan kita dapatkan ketika kita ibadah tidak kita persembahkan kepada Allah. Pada poin ini justru kita sebenarnya masih riskan sekali ketika kita sulit untuk sampai pada ibadah yang sesungguhnya, yaitu menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan untuk Allah, tidak untuk yang lain. Bahkan katanya tidak juga untuk surga, tidak juga karena takut neraka. Itu levelnya udah level lain, itu level tinggi sekali itu, yang sudah nyampe pada wilayah ma'rifah, sudah masuk alam syuhud. Nah, kalau masih ngarap surga aja masih bagus lah, karena Allah yang janjiin. Kan Allah bilang uiddat lil muttaqin, surga tuh aku sediakan bagi kalian yang bertakwa. Maka orang yang ibadah ngarepin surga takut sama neraka itu masih masuk level ikhlas juga, walaupun ikhlasnya masih ada embel-embel. Romanya sulit amat sih gitu untuk tunduk kepada Allah kalau nggak ada upahnya. Makanya sering saya bilang, kita ini ibadahnya kelasnya kelas bocah disuruh beli rokok sama bapaknya, atau disuruh beli garam sama ibunya baru berangkat kalau ada upahnya gitu. Kalau nggak ada upahnya nggak semangat gitu. Nah, ibadah kita selalu ada embel-embelnya karena upah gitu. Sholat duha pun rajin karena yakin embel-embelnya rizkinya bakal lancar gitu. Kalau sholat duha dijanjikan imannya akan tebal juga rasanya nggak buru-buru tuh ngerjain gitu. Jadi embel-embelnya dunia lagi. Itu level ketakwaan yang pertama, takwa minasyirik.